Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 19 dari Rabiul Atsani 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan 12 November 2022, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid, dan pembahasan kita masuk kepada subbab tentang sifat al-khalq, penciptaan untuk Allah Jalla wa'ala. Maka sebelum kita masuk kepada hadis hari ini, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi hadis yang sebelumnya. Tafadhal. Qra'u. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulillah ta'ala inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Haddatsana Musa haddatsana Awana an al-A'mash an Ibrahim an Athamah an Abdullah qala jaa habrun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna Allah yada'u as-samaa'a ala isba'in wal arda ala isba'in wal jibala ala isba'in wa syajara wal anhar ala isba'in wa sa'irul khalqi ala isba'in thumma yaqulu bi yadihi ana maliku fadhahiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a wa ma qadara Allah haqqa qadrihi. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarani Syariq bin Abdullah bin Abi Numair atau ibni Abi Namir an Quraibin an Ibn Abbas qala bittu fi baiti Maimunah lailatan wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam indaha li'andura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil-lail. Fatahaddatha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'a ahli sa'atan thumma waqada falamma kana thuluthul lail al-akhir aw ba'duhu qa'ada fanadara ila as-sama'i faqara'a al-ayah fi surati Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ada qiraah Wars. Khalas ketahuan. Kebiasaan baca seperti itu otomatis. Maka di dalam hadis ini disebutkan summa qama fatawadda'a wastanna summa shalla ihda asrata raq'ah summa adzana Bilalun bis salati fa shalla raq'atain summa kharaja fa shalla linnas as-subha. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi bahan pembahasan dari sifat Allah Jalla wa'ala adalah sifat al-khalq. Wajah pendalilannya di saat Nabi bangun dan membaca doa ataupun membaca ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard. Maka ini wajah pendalilan. Yang terlambat
sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat, setor tangannya ke sini. Maka berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibn al-Hakam Al-Sa'id ibnu Abi Maryam, dia adalah Sa'id ibnu al-Hakam. Maka Ibnu Abi Maryam namanya Al-Hakam Al-Jumhi Al-Misri. Maka dia dari ulama ahli Mesir, ahli Misr. Dan kedudukan beliau dari segi tabaqah, beliau di tabaqah al-ashirah. Dan kebanyakan gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-10, karena Al-Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Dan tabaqah yang ke-10 maknanya kibar al-akhidin an itba' at-tabi'in. Maka mereka kebanyakan orang-orang yang mengambil dari para itba' at-tabi'in saja. Bagaimana mengambil dari para tabi'in? Tidak mengambil satupun dari para tabi'in, apalagi dari para sahabat. Maka mereka masih dari orang-orang yang menerima ilmu dari para itba'ut tabi'in. Dan dohirnya di tabaqah yang ke-10 ini disebutkan oleh sebagian ulama tidak masuk kepada qurun al-mufaddalah. Qurun al-mufaddalah kepada itba'ut tabi'i di akhirnya di tabaqah yang ke-9. Maka tabaqah yang ke-9 seperti Imam Asy-Syafi'i, Yazid ibnu Harun, dan juga Salam Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani. Nama terlambat. Maka di sini mereka lah kelompok paling akhir dari itba'at tabi'in yang masuk kepada qurun al-mufaddalah yang disebutkan di dalam hadis khairun nasil qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya umat adalah yang hidup di zamanku para sahabat dan para tabi'in dan para itba'at tabi'in. Maka selesai dengan tabaqah yang ke-9 sebagai tabaqah yang ke-9 itu itba'at tabi'in as-shaghir. Maka gurunya Imam Al-Bukhari, guru-gurunya tabaqah yang ke-10 seperti di sini sekarang, seperti Sa'id ibnu Abi Maryam, dan juga di tabaqahnya Imam Ahmad, Ibnu Hanbal dan Abil Yaman, Al-Hakam ibnu Nafi' dan Affan ibnu Muslim, dan juga Musaddad ibnu Musarhad, dan juga Hafiz ibnu Umar yang kemarin kita lalui, dan juga Ali ibni Abdillah al-Madini, dan yang lainnya. Maka mereka di tabaqah yang ke-10 dohirnya keluar sudah dari qurun al-mufaddalah. Jadi diitlaqkan kalimat as-salafus saleh kepada tabaqah yang ke-9 Imam Asy-Syafi'i, Yazid ibnu Harun, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani, dan yang lainnya. Adapun kedudukan Sa'id ibnu Al-Hakam, maka dia adalah rawi yang thiqah saja. Telah dithiqahkan oleh Abu Hatim dan Abu Dawud As-Sijistani Shahibus Sunan. Berkata keduanya thiqah, ataupun afwan, dia adalah di atas derajat thiqah, arfa minas thiqah. Seperti dikatakan oleh Imam Abi Dawud As-Sijistani, hujjatun. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqah. Dan Imam Ahmad mengatakan yuktabu anhu, ditulis hadisnya.
Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, siqatun minas siqat. Maka derajat di sini bisa dia di atas derajat siqah sesuai ucapan Imam Abi Daud hujjah, dan bisa hanya siqah saja. Alhasil hadisnya sahih. Bukan rawi yang saduk ataupun dhaif. Permasalahan penetapan ini penetapan yang sama. Dia derajatnya imam ataupun siqah, maka hadisnya adalah hadis yang sahih. Kemudian meriwayatkan dari Muhammad ibnu Ja'far. Dan Muhammad ibnu Ja'far di sini Muhammad ibnu Ja'far bin Abi Kathir. Maka Muhammad ibnu Ja'far bin Abi Kathir Al-Ansari, dia hidup di tabaqah as-sabi'ah. Maka dia termasuk dari ru'us itba at-tabi'in. Maka di sini dia masuk kepada qurun al-mufaddalah. Dan kedudukan dari Muhammad ibnu Ja'far di tabaqah yang ketujuh ini seperti di sanad yang telah lalu, Waddah al-Yashkuri Abu Awanah, dan juga dengan Syu'bah ibnu Hajjaj dan Malik ibnu Anas dan Sufyan az-Zawri dan Suhaib ibnu Abi Hamzah dan juga Hisham ad-Dustuwai dan Zuhair ibnu Muhammad at-Tamimi. Maka merekalah kelompok pemimpin dari itba at-tabi'in. Maka di sini termasuk sanad yang ali, di mana Muhammad ibnu Ja'far di tabaqah yang ketujuh diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Abi Maryam Sa'id ibnu al-Hakam dari tabaqah yang ke-10. Maka ini sanad yang ali. Dan di tabaqah ataupun di sana ada Muhammad ibnu Ja'far juga yang masyhur dengan Gundar. Maka di sini di bawah dari tabaqah Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Kathir. Maka Muhammad ibnu Ja'far ibnu Abi Kathir di tabaqah yang ketujuh sepantar dengan Syu'bah. Adapun Muhammad ibnu Ja'far Gundar maka di bawah dari Syu'bah, karena dia muridnya Syu'bah. Di tabaqah yang ke-9 di bawah dari tabaqah yang ke-7. Dan Muhammad ibnu Ja'far bin Abi Kathir dia Al-Ansari Al-Madani. Maka berpindah sanad dari Al-Misri kepada Al-Madani, dari ahli Madinah. Dan kedudukan beliau dari segi al-jarh wa ta'dil, maka beliau adalah rawi yang antara siqah dengan imam. Maka telah disebutkan oleh para ulama seperti Ali ibn al-Madini siqatun ma'ruf, dan Yahya ibn Ma'in mengatakan siqah. Dan Imam An-Nasai mengatakan mustaqimul hadis. Maka kalimat mustaqimul hadis, hadisnya itu lurus seperti as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, maknanya hadisnya itu tidak berputar-putar ataupun bengkok, maknanya hadisnya sangat kuat, hafalannya kuat.
maka bisa dikatakan dia di atas derajat sikoh ataupun sikoh saja. Yang jelas hadisnya pun hadis yang sahih. Maka dua gurunya Imam Al-Bukhari di sini, dari gurunya dan guru-gurunya adalah rawi yang sikoh. Kemudian meriwayatkan dari Syarik. Maka siapa Syarik di sini? Maka Syarik di sini yang diinginkan di dalam sanad adalah Ibni Abdillah Ibni Abi Namir. Dan Syarik di sini barakallahu fikum yang disebutkan di dalam matan ini, dia hidup di tabaqah yang kelima. Dan tabaqah yang kelima, tabaqah as-sughra minat tabi'in alladina ra'aul wahid au itsnain walam yathbut li ba'dihim asma minas sahabah. Jadi tabaqah yang kelima di bawah tabaqah yang keempat, di bawah Qatadah dan yang lainnya. Maka tabaqah yang kelima paling kecil, yang mana mereka itu melihat dari para sahabat namun tidak pernah mendengar dari sahabat. Tabaqah yang keempat melihat sahabat dan masih menerima dari sahabat. 1-2. Di sini melihat 1-2 sahabat tapi tidak menerima. Maksudnya tidak meriwayatkan. Dan nanti tabaqah yang keenam masih tabi'i shagir, namun sifatnya dia tidak melihat para sahabat sedikit pun, dan bahkan tidak pernah meriwayatkan satu sahabat seorang pun. Maka tabaqah yang kelima berbeda dengan tabaqah yang keempat, sama-sama tabi'i shagir, namun tabaqah yang kelima melihat 1 orang 2 orang sahabi, namun tidak ada periwayatan dari sahabat sedikit pun. Maka seperti ini adalah Sulaiman ibnu Mihran Al-A'mas, dia di tabaqah yang kelima. Dan juga Bayan ibnu Bishr Al-Ahmasi, dan Ibrahim ibnu Maisarah At-Taifi, dan juga Al-Hakam ibnu Utaibah, gurunya Imam Syu'bah, dan Al-Minhal ibnu Amr, dan Atha Al-Khurasani. Maka Atha ada Ibnu Abi Rabah dan Atha Al-Khurasani, dia Atha Ibnu Abi Muslim. Dan juga Jami' Ibnu Abi Rasyid dan Ayub As-Sikhtiyani. Maka mereka melihat 1-2 orang sahabat namun tidak meriwayatkan atau mendengar dari mereka. Adapun kedudukan Syarik di sini, Syarik Ibni Abdillah bin Abi Namir. Intabih. Syarik Ibni Abdillah Ibni Abi Namir dari namanya. Maka dia di sini kedudukannya adalah rawi yang antara thiqah dengan saduq. Karena para ulama terjadi khilaf, di antara mereka ada yang mendhaifkan, dan di antara mereka ada yang mensiqahkan, dan di antara mereka ada yang